So today aku akan bacakan spread yang baru aja aku ambil ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya aku menanyakan soal sebenarnya tuh relation atau kondisi mereka sekarang tuh seperti apa dan hubungan mereka tuh seperti apa ya, apakah memang rekan kerja, apakah memang ada something ataukah ya something lah gitu ya, as usual gitu. Oke, dan aku udah bikin spreadnya di sini. Aku tunjukin ya. Mudah-mudahan kelihatan. Tuh, udah aku keluarin spreadnya. Aduh, kelihatan nggak? Tuh, spreadnya. Oke, aku bakal bacain. Duh, rekan-rekan gue. Oke, apa-apa nanti mungkin mudah-mudahan aku bisa rekam ini. Biasanya kan bisa ya, ntar baru aku sampaikan. Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana sebenarnya hubungan mereka atau enggak relationship mereka itu seperti apa. Aku nggak ngomongin selalu mereka harus bareng ya, enggak, karena aku tahu bahwa mereka ada rekan kerja. Jadi aku pengen tahu karena kayaknya aku sedikit ngerasa bahwa sedikit banget interaksinya, jadi aku pengen tahu sebenarnya sekarang tuh seperti apa. Oke, ya, pertanyaan yang pertama yang keluar kartunya adalah pertanyaan yang aku tujukan untuk si wanita. Si wanita ini aku pertanyaan adalah kondisi sekarang dia adalah sebagaimana. Yang keluar adalah gambar ini ya. Wali ini sebenarnya kalau di yang biasa namanya chariot. Cuma kalau cara aku baca karena aku adalah intuitive tarot reader, jadi yang aku lihat adalah bukan dari arti chariot itu apa, tapi lihat dari gambar yang muncul. Oke, it's quite different chariot kan ya. Oke, di sini muka si di sini ada seseorang dan dia tuh happy banget, dia enjoy sedang melihat ke atas ke depan dan dia enjoy dengan posisi dia saat ini. She feel joy, jadi aku cuma mengantisipasi bahwa saat ini dia memang dalam kondisi yang sangat enjoy dengan kondisi dia. Dan dia meletakkan kedua kakinya di kedua kuda ini dalam perjalanan dan dia sedang menuju ke depan perjalanan dia dan dia enjoy dengan perjalanan dia. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyeimbangkan antara yin dengan yang. Memang kalau misalnya ada yang follow aku pernah dengar yang lalu-lalu gitu ya, dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia gitu, si wanita ini akhirnya dia bisa menyeimbangkan ke antara yin sama yang, jadi antara good and badnya situationnya dia ya. So because itu ya, karena ada balance itu sehingga dia dengan dengan enjoy bisa untuk move forward dalam apa yang sedang dia lakukan saat ini. Dan dia memang menatapnya lebih ke depan. Dia menatapnya ke depan, dia menatapnya ke atas. Oke? Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan apa yang dia takutkan? Apa yang sebenarnya saat ini dia takutkan? Yang muncul adalah Malika of Swords. Ya. Kalau aku di sini ngelihatnya adalah dia ini, apa yang dia takut adalah dia takut bahwa apa yang sudah dia bangun ini bakal diganggu oleh orang gitu ya. Dia agak merasa khawatir di situ bahwa apa yang sudah dia perjuangkan, yang sudah dia lakukan, itu bisa diganggu sama orang. Walaupun di sini sebenarnya ada dua dove. Aku kalau ngeliat dove ini tuh sebenarnya tuh kayak ada campur tangan dari universe atau dari guardian angel dia untuk menjaga dia, tapi tetap dia tuh takut bahwa apa yang sudah dia perjuangkan di sini tuh bakal diganggu orang. Dan pastinya lah ya, kalau biasanya apalagi kalau persaingan itu ketat, biasanya apapun bisa dilakukan oleh orang untuk bisa menjatuhkan. Dan ini yang dia khawatirkan saat ini, apa yang dia perjuangkan diganggu oleh orang. Oke? Terus jadi apa yang dia harapkan ya, dia diharapkan di sini ya. Aku tuh kalau ngeliat ini sama ini tuh biru ya, biru dan biru. Oke, sedangkan yang ini hijau. Hijau itu artinya adalah heart chakra, jadi dia connect dengan hatinya dia, which is very good. Dan ini adalah blue, jadi larinya juga ke blue. Itu lebih ke communication. This is also about communication. Jadi dia juga menjaga semuanya. Dan di sini juga ini yang diharapkan. Di sini adalah Mursida. Mursida itu tuh kalau di yang biasa namanya High Priestess. Tapi I don't want to see that. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada air atau air yang bergejolak. Oke. Ya, dia connect dengan ini. Jadi kalau aku lihat ini adalah ladangnya saat ini. Kondisinya dia sekarang tuh sebenarnya dikelilingi oleh air yang bergejolak dan dia hanya duduk di atas karang ini. Ya. Tapi dia
tapi dia adalah berharap bahwa dia bisa menyatukan antara dirinya dia dengan penuh ketenangan ya dengan universe. Jadi dengan bantuan dari universe. Jadi dia tidak pernah mau lupa ini, dan ini dia build untuk jaga hatinya dia, jaga confidence-nya dia. Ya, untuk menghadapi semua ini. Jadi dia nggak takut. Dan ini harapannya dia. Jadi dia bisa menjaga keseimbangan antara dunia dengan universe. Jadi istilahnya hubungannya dia sebagai manusia, kemudian dengan segala tantangan yang dihadapi, dan dia tetap bisa berhubungan dengan Tuhan, yang dia menjaga supaya dia tetap dijaga, hatinya dijaga, ketenangannya dijaga, dan dia bisa stay selalu dalam kondisi balance seperti ini. Ini adalah harapannya dia. Oke. Dah, ini tentang dia saat ini. Dan memang kalau misalnya secara intuitif, connect dengan apa yang kurasa tentang dia, itulah yang sebenarnya saat ini dia rasakan. Ya, yang pasti adalah dia rasakan dia sedang dia happy dengan hidupnya dia sekarang. Lebihnya karena dia bisa menemukan ini, yin and yang-nya, keseimbangannya itu udah ketemuan. Dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya dia, akhirnya dia bisa menemukan keseimbangannya itu sehingga untuk dia masuk. Dan mungkin caranya adalah dengan cara dia bisa menjaga hatinya dia, mengharapkan dijaga oleh yang kuasa, ya segala macam untuk menghadapi badai yang terjadi dalam hidupnya dia. Walaupun ini badainya nggak kenceng ya, tapi tetap kerasa kan, riak-riaknya ini masih terasa. Oke. Kemudian dari spreadnya ini adalah yang selanjutnya adalah kita pengen tahu state dari si laki-laki, si cowoknya. Dan pas ya, masih di kemarin ya, ini terakhir ya yang terbaru dari postingan aku ya. Masih ingat kalau misalnya ngeliat di postingan kemarin, sama yang keluar dari cowok tuh adalah ini Minar, kalau di sini Minar, tapi itu The Tower ya. Kalau aku ngerasanya adalah apa yang dipresentasikan dari Tower ini terhadap si cowok itu adalah ya broken, something is broken inside him. Kalau aku melihatnya lebih ke apa yang dia percaya, segala sesuatu tentang diri dia yang ya sorry to say gitu ya, aku tidak berusaha untuk mengejudge dia sebenarnya, tapi memang hal-hal yang selama ini aku ketahui dari dia adalah dulu tuh dia sudah bikin image tentang dirinya dia, bahwa dirinya dia adalah begini. Ya itu based on what he believed back then gitu, dengan berdasarkan apa yang dia percaya waktu itu gitu loh. Dan aku cuma ngerasa bahwa The Tower ini brokennya ini atau is broke like dasar dengan atasnya it's broke because of this petir atau lightning gitu ya. Kalau tahu bahwa kemarin aku ngomongin lightningnya, kenapa lightningnya ini ya, intinya adalah bahwa sebenarnya apa yang his old belief tuh mulai crumble, mulai mulai dia mempertanyakan his old belief yang selama ini mungkin secara image yang dia sampaikan, omongin segala macam itu mulai banyak ternyata dia menemukan hal yang lain, mulai crumble, mulai berjatuhan satu persatu gitu. Dan dan ini tuh nyambung sama ketakutannya dia ya. Apa yang dia takutkan, death itu maut tuh, death itu bukan berarti dia mati ya, bukan berarti dia takut mati, bukan di situ, tapi lebih dia itu takut meninggalkan hal-hal yang dia percaya ini lama untuk menuju sesuatu yang baru. Padahal jelas-jelas bahwa sesuatu yang baru ini bisa memberikan pencerahan terhadap dirinya di hidupnya dia. Ya, dia masih reluctant, dia takut untuk dari yang gelap menuju ke yang terang. Ya, dia belum bisa lihat ini dan dia takut untuk meninggalkan hal yang lama tersebut. Dan itu emang kelihatan banget sih dari dia. Oke. Jadi ini ya buat dia. Oke. Kemudian apa yang diharapin dia? Oke, harapan dia itu ada 2. Oke, aku akan masuk ke yang nanti ini karena ini interesting story yang ini. Oke, yang pertama adalah ini. Sultan itu adalah emperor ya kalau yang di biasa. Oke, ya, emperor. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sultan. Ini adalah dia sudah bisa melalui terjal ini. Ya, akhirnya dia bisa duduk di singgasana ini.
Oke, ini yang dia harapkan. Ya. Tapi di sini ada warna terang jelas banget nih, ada kuning dan merah. Oke. Ya, dan dipenuhi dengan warna orange dan kuning dan merah ya. Jadi kalau misalnya secara chakra ini adalah lower chakra. Mulai dari sakral chakra, kemudian solar plexus chakra, root chakra, solar plexus chakra dan sakral chakra. Oke. Ya, hitam itu juga mewakili dari root chakra. Jadi dia berharapkan pertama kestabilan ya, kestabilan dalam kehidupannya dia, itu yang pertama. Yang kedua pastinya dia berharap confident, dia bisa menjadi sosok seperti seorang sultan ini, yang tegas, yang maskulin, yang confident ya, penuh dengan confident, kepercayaan diri. Kemudian dia bisa kalau ada orang atau misalnya sekitarnya dia, kalau aku bilang sih orang yang melihat ke dia seperti fansnya dia atau segala macam, itu bisa melihat dia pun juga dengan misalnya apa sih, kalau aku bilang nggak gerasa gerusu lah ya, nggak gerasa gerusu. Oke. Ya, jadi dia harapkan adalah demikian. Nah, mungkin ini memang belum 100% dia temukan ya. Jadi kayak kestabilannya dia, confidence-nya dia. Nah, ini kalau orange itu mewakili pertama kreativitasnya tuh mengalir dengan lancar ya, kreativitasnya mengalir dengan lancar, kehidupannya juga mengalir dengan lancar, dan juga tentang hubungan dia dengan orang-orang terdekatnya dia. So dia juga berharap bahwa segala sesuatunya itu bisa stabil dan nyaman gitu. Oke. Dan yang kedua, harapannya ini aku juga kan kadang-kadang itu kalau ketika mengucap sesuatu ternyata terus tiba-tiba keluar 2 kartu. Ya. Oke, this is very interesting. Dan disinilah aku bilang ada koneksi antara si wanita ini dan si laki-laki ini, karena aku memang belum mengeluarkan bacaan tentang si kartu yang sempat keluar dari si wanita dari yang ini ya. Tapi mungkin aku segera, tapi aku pernah pasang di story aku sih, jadi belum aku posting. Oke, aku akan segera posting dan aku akan bacakan ya. Oke, kenapa interesting? Oke, aku mau cerita dulu. Jadi sebelum aku melakukan reading ini, beberapa waktu yang lalu itu aku sempat baca juga tentang posisi si wanita gitu loh, kondisinya kenapa sekarang, jadi hanya khusus buat lo. Dan kartu ini adalah kartu yang pertama muncul yang menjelaskan kondisi dia saat ini dan apa yang melatari belakangi sehingga dia mengambil keputusan seperti yang dia lakukan sekarang. Oke. Jadi aku ketika muncul kartu ini, aku hanya lihat bahwa ini bukan mewakili wanita itu. Oke. Ini adalah mewakili seseorang dalam hidupnya dia yang menurut dia adalah dia bisa merasa bahwa memang ada koneksi antara dia sama orang itu. Tapi koneksi ini tidak dalam bentuk wujud yang pasti atau jelas. Masih bayang-bayang, masih seperti ilusi. Ya, walaupun katakanlah mereka sama-sama memandang saya, misalnya cewek-ceweknya itu di sini dan dia di sana, dan ini ada koneksi, tapi kita belum berani untuk bisa menempuh ini. Kita nggak tahu caranya untuk menempuh ini bagaimana. Jadi selama ini itu hanya menjadikan angan-angan atau keinginan ya, tanpa bisa diwujudkan keinginan tersebut. Nah, kita sekarang kebalik. Ini kartu tentang kartu harapan dari si cowok ini. Oke. Nah, kalau di sini aku kebalik ngelihatnya. Harapannya dia adalah ternyata sama. Ya. Ketika kartu ini muncul, aku cuma agak terkaget gitu. Aku wah ternyata koneksinya ada ya. Ternyata masih ada gitu loh. Karena aku pikir selama ini koneksi itu sudah hilang. Tapi ternyata koneksinya masih ada. Oke. Ternyata koneksinya mereka tuh masih ada, dan ini ditunjukin di kartu ini. Kalau aku ngerasa bahwa dari kartu ini kelihatan ini ada seperti jarak yang memisahkan mereka. Yes, whatever that is gitu ya. Kita nggak tahu, dan itu kalau pengen tahu kita harus tarik kartu lagi apa sebenarnya yang menjadikan jarak ini. Oke. Si wanita pun ngelihat dia, si laki pun ngelihat dia. Jadi vice versa, kebalik. Oke. Nah, si wanita di sini, si laki-laki di sini sama, si laki ini juga mengetahui bahwa ini ada jembatan sebenarnya yang menghubungi dia dengan orang di sana ya, orang yang selalu ada dalam pikirannya dia. Tapi jembatan ini masih belum nyata
masih banyak hal yang memisahkan mereka. Ya, walaupun katakanlah dia sudah menaik kuda mau ke arah depan, dia nggak bisa terus karena jembatannya nggak ada. Ya, saat ini memang ini masih jadi tanda tanya. Oke, dan kita perlu kali reading lain lagi ya untuk ngecek tentang hal ini. Oke, this is his hope. His hope kalau aku ngeliat adalah saya pengen bisa menyeberang itu, saya pengen bisa membangun jembatan itu. Ya, how? Ya, nggak tahu, kita perlu cek. Oke. This is his hope. Oke. Terus kemudian aku ngeluarin 2 kartu lagi. Yang pertama adalah apa yang perlu mereka perhatikan. Yang kedua adalah apa kira-kira hasilnya, apa kira-kira outcome-nya. Oke. Yang perlu mereka perhatikan lagi-lagi yang keluar adalah Malika of Cups. Kayaknya setiap kali aku baca tentang khususnya si cowok ini selalu muncul Malika of Cups. Tapi ternyata ini adalah mereka berdua. Oke, just perhatikan. Pertama, ya, ini adalah seorang wanita yang dia itu confident, dia calm, dia penuh dengan, kalau aku lihat nih airnya tuh persis ada di depannya dia dan tuh menyentuh hatinya dia. Jadi something yang selalu keluar dari dia. Kalau aku melihatnya adalah lebih ke, dan ini tuh biru ya. Kalau biru itu bukan soal confidence, bukan, tapi lebih ke sesuatu yang menyejukkan. Ya, menyejukkan, menenangkan, menyegarkan. Dan di sini hijau. Hijau itu melambangkan hati atau connect lah dengan your heart chakra. Connect lah dengan hatimu. Ya. Connect lah dengan hatimu. Kemudian warna biru. Warna biru itu mewakili communication, expression. Sampaikanlah apa yang memang perlu disampaikan, dan itu karena kamu punya banyak itu di dalam hati kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah connect lah dengan your feminine side. Jadi kalau ngomongin Malika itu dia adalah seorang queen atau feminine. Jadi dia bilang bahwa connect lah dengan emotionmu. Pertama, yang kedua adalah connect lah dengan feminine side-mu. Feminine energy itu adalah sesuatu yang ketika kita itu tidak hanya berpikir soal action, tapi kita adalah kita harus connect dengan diri kita di dalam hati. What exactly our heart telling us. Dan we have so many. Kalau kita perlu kasih love ya, just say the truth. Basically itu connect lah dengan hatimu, communicate lah dengan benar, ekspresikanlah dengan benar. So, ini adalah pesan buat mereka. So, they have to do this. Both of them, exactly. Dan aku sih ngelihatnya ini ya, yang ngeblok ya. This is the one, the block yang diantara, I think so, gitu kan. The blocknya itu adalah di sini. Because no one wants to get in touch to their emotion. No one wants to talk heart to heart, gitu kan. No one wants to, nggak ada seseorang pun yang mau ngobrol the heart to heart, nggak ada orang yang mau connect dengan hati mereka masing-masing. So basically they are ignoring. Tapi kalau aku bilang sih ya ada hal lain lah, ini banyak banget yang kayaknya masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Oke, apa yang terjadi kalau misalnya katakanlah outcome-nya kalau memang benar-benar mereka bisa melakukan ini? Yang muncul adalah Four of Staff. Oke, Four of Staff ini maksudnya macam-macam ya. Four of Staff tuh biasanya for all ones. Bisa lihat kan, these two person it's dancing. It means that pertama, staff ada bangunan. So apa yang mereka bangun akan stabil. Oke, dan ini masih bayangan. So it means that ya belum 100% nyata gitu. Tapi kalau mereka bisa menjalankan itu, ya bangunan apa yang mereka bangun akan stabil. Ya. Dan mereka akan happy, enjoy. Mereka akan senang. Yang pertama adalah kuning, confidence mereka. Mereka punya power, mereka punya percayaan diri. Dan yang kedua adalah orange, which is kreativitas mereka akan selalu mengalir, kehidupan mereka juga mengalir baik, dan intimasi mereka dalam arti hubungan antara satu sama lain. Ya kita nggak bisa ngomong cuma pasangan ya, tapi dengan sesama yang ada di sekitar kita dengan orang lain tuh, mulai kerjaan, keluarga dan lain-lain akan jauh lebih baik. Kita nggak akan ngerasa. Nah, gimana dengan mereka berdua? Ya, kalau mereka hatinya memang ya ini aja dulu sih. Kalau kita mau ngomong secara detail, apakah ini hanya dalam hubungan relasi kerjaan segala macam, kita nggak tahu. Kita harus lebih detail lagi untuk ngecek ke dalam, ke depannya seperti apa. Ya,
Oke, karena kenapa aku ngomong seperti itu? Karena di soul connection ya, lagi-lagi aku selalu bilang bahwa the relationship is more like a soul connection. Ketika di hubungan satu soul connection, itu nggak selalu end up in romance relationship. Even though, they cannot, mereka nggak bisa menghindar kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Tapi kan tiap manusia tuh punya free will ya, punya keinginan bebas untuk menentukan apa yang mereka mau gitu loh. Selama mereka bisa menjalin hubungan yang jauh lebih baik dan harmonis, kemudian make sure that everything is stabil gitu ya, itu kehidupan bisa mengalir, bisa berjalan dengan baik gitu, dengan lebih mudah dan seimbang.